saya Renata Elizabeth Rumenang Panggabean. Kali ini saya akan membahas studi kasus terhadap kantor akuntan publik Arthur Andersen pada skandal perusahaan Enron. Silakan diikuti ya. Salah satu lini kehidupan masyarakat dunia ini adalah kegiatan bisnis. Kebutuhan hidup masyarakat dunia tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya kegiatan bisnis. Dalam 10 tahun terakhir, cukup banyak tragedi kehancuran bisnis yang terjadi di dunia. Tragedi-tragedi tersebut memberi dampak penderitaan yang cukup signifikan pada kehidupan masyarakat luas dan tak sedikit korban yang banyak berjatuhan. Sebagian besar tragedi tersebut dipicu oleh adanya pengabaian etika dalam setiap kegiatan bisnis. Singkatnya, pengabaian etika adalah dilakukannya suatu kegiatan yang dianggap benar oleh para pengambil keputusan, namun membawa dampak merugikan atau dianggap salah oleh pihak lain. Contoh pengabaian etika tersebut adalah praktek kecurangan, penyuapan, windows dressing, dan lain sebagainya. Sebelumnya kita akan bahas pengertian. Yang pertama, pengertian etika. Etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia yang berupaya dalam menentukan baik buruknya perbuatan yang dilakukan manusia. Etika ini sering diidentikan dengan moral. Sementara itu, etika profesi adalah sarana untuk praktisi profesi mengendalikan diri agar tetap terjaga profesionalitasnya. Dengan etika profesi, maka praktisi diharapkan melaksanakan tugas profesi berdasarkan kecintaan dan tanggung jawab profesi, bukan karena tuntutan hukum ataupun karena kehilangan reputasi ataupun nama baik. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang kasus etika profesi. Dan salah satu kasus yang menarik saya pilih adalah kasus pada perusahaan Enron yang melibatkan kantor akuntan publik bernama Arthur Andersen. Kantor akuntan publik ini ikut melakukan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Enron. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang energi yang bertempat di Amerika. Enron ini telah berdiri sejak 1985. Namun pada 2 Desember 2001, Enron telah pilot, yang merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah di Amerika Serikat. Yang mana hingga tahun 2001, Enron telah menjadi perusahaan paling inovatif di Amerika selama 6 tahun berturut-turut. Enron ini sendiri merupakan penggabungan perusahaan antara perusahaan Internord, yaitu penyalur gas alam melalui pipa, dengan Houston Natural Gas. Keduanya bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi, seperti future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Enron ini sendiri adalah perusahaan pertama yang melakukan bisnis transmisi listrik dan gas alam di seluruh Amerika Serikat. Ia menghasilkan pendapatan yang besar atas bisnisnya, hingga akhirnya ia dapat membuka cabang dan memulai peran sebagai perantara kontrak gas pada tahun 1990. Diversifikasi yang dilakukan Enron diakibatkan karena adanya ketidakstabilan harga energi dan gas, sehingga banyak perusahaan yang tidak ingin menandatangani kontrak jangka panjang karena fluktuasi harga yang besar. Sehingga Enron akhirnya membeli kontrak gas berjangka 30 hari dari berbagai pemasok dan kemudian menggabungkan kontraknya untuk menawarkan harga jangka panjang kepada perusahaan utilitas lokal. Akibat besarnya fluktuasi yang terjadi, kondisi ekonomi Enron pun semakin buruk. Hal itulah menyebabkan Enron akhirnya membuat kecurangan pada laporan keuangannya dengan melebih-lebihkan laba usahanya dan mengurangi jumlah utang-utang yang dimilikinya. Awal terungkapnya mega skandal ini bermula ketika manajemen perusahaan Enron telah melakukan penggelembungan nilai pendapatan senilai 600 juta US dollar dan menyembunyikan utang senilai 1,2 miliar US dollar. Tentunya untuk menggelembungkan nilai-nilai pendapatan dan menyembunyikan utang sebesar itu diperlukan keahlian tinggi dari para profesional yang bekerja atau disewa oleh Enron untuk menyulap angka-angka tersebut. Dengan kata lain, terjadi sebuah kolusi tingkat tinggi antara manajemen Enron, analis keuangan, para penasihat hukum, dan auditornya. Kasus Enron mulai terungkap pada Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, yang berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham di berbagai bursa efek di belahan dunia. Hingga pada akhirnya, dikarenakan pendapatan ekstrim yang didapatkan perusahaan Enron akhirnya terpaksa mengajukan pilot pada tanggal 2 Desember tahun 2001.
Perusahaan Enron telah melakukan kebohongan besar dalam memberikan bukti otentik pelaporan kinerja perusahaan yang berupa laporan keuangan selama bertahun-tahun. Dalam bisnisnya tersebut, Enron menggunakan dua trik akuntansi yang cerdik untuk meningkatkan kinerjanya. Yang pertama, manajer menggunakan entitas tujuan khusus atau special purpose entity, yang mana entitas tujuan khusus tersebut dilakukan untuk menyembunyikan kerugian dan memindahkan kewajiban serta aset yang rusak dari laporan keuangan perusahaan mereka. Perusahaan Enron memiliki hutang yang cukup besar hingga 75% dari nilai pasar saham pada tahun 1987. Namun pada pelaporannya dia mengurangi angka hutangnya dari yang sebenarnya dengan menggunakan metode nilai pasar, sehingga yang dilaporkan adalah aset berdasarkan nilai pasar. Dan trik kedua yang dilakukan oleh Enron yaitu melaporkan nilai perdagangan yang difasilitasi. Enron melaporkan nilai total perdagangan yang difasilitasi, bukan hanya biaya untuk layanan grosernya, sehingga pendapatannya bertambah yang membuat kinerja perusahaannya terlihat sangat baik dari yang sebenarnya. Pihak-pihak yang terkait dalam pemalsuan laporan keuangan perusahaan Enron yang dengan sengaja melakukan penipuan kepada para investor adalah manajemen perusahaan itu sendiri, analis internal perusahaan, para penasihat hukum, dan tentunya pihak eksternal auditor. Selanjutnya kita akan membahas kasus perusahaan Enron mengenai teori etika yang digunakan. Kode etik yang pertama yaitu teleologi. Penjabaran mengenai teori teleologi ada pada utilitarianisme. Dalam hal ini, efek negatif atau berbahaya dari pengambil alihan yang tidak bersahabat mungkin diabaikan, karena jelas manipulasi keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan Enron hanya dilakukan untuk tetap menarik investor, namun tidak memikirkan efek apa yang akan terjadi setelahnya. Kerugian di semua pihak. Kode etik kedua adalah deontologi. Dalam kasus perusahaan Enron, sama halnya dengan pihak akuntan publik Anderson maupun para manajemen keuangan dan yang lainnya, yang mana mereka termotivasi bertindak apapun yang membuat mereka mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga yang seharusnya menjalankan perusahaannya sesuai dengan kode etik, namun dalam pelaksanaannya mereka menjadi tergiur oleh keuntungan mereka, termotivasi bertindak apapun yang membuat mereka mendapatkan keuntungan yang besar tanpa menghiraukan kode etik yang seharusnya mereka laksanakan. Pada kasus ini, objek yang saya ambil adalah pada kantor akuntan publik Arthur Andersen. Kode-kode etik apa saja yang dilanggar? Yang pertama, integritas. Jelas saja di sini kantor akuntan publik Arthur Andersen berintegritas dalam melakukan pengauditannya terhadap perusahaan Enron. Mereka malah ikut membantu Enron dalam melakukan kecurangan pada laporan keuangannya. Yang kedua, pelanggaran terhadap perilaku profesional. Dan jelas saja pada kasus ini KAP Arthur Andersen telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan karena kecurangan tersebut telah mengakibatkan tercemarnya nama baik KAP Arthur Andersen, kode etik yang selanjutnya dilanggar yaitu objektivitas. Dalam kasus ini, KAP Andersen malah telah membiarkan bias dan membiarkan terjadinya perbenturan kepentingan pengaruh dari dalam perusahaan seperti manajemen perusahaan tersebut. Dan selanjutnya yang sangat dilanggar oleh KAP Andersen yaitu independensi. Sikap independensi artinya bebas dari pengaruh dan tidak memihak terhadap pihak manapun, baik terhadap entitas yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan maupun terhadap para pengguna laporan keuangan tersebut. Namun dalam kasus ini, KAP Andersen telah memihak perusahaan Enron dengan menutupi hasil auditnya terhadap laporan keuangan perusahaan Enron. Lalu, ancaman-ancaman apa saja yang terjadi pada skandal perusahaan Enron? Yang pertama, ancaman advokasi. Dalam hal ini, KAP Andersen yang telah membuat suatu pernyataan palsu atas hasil audit laporan keuangan perusahaan Enron. Yang kedua, ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi ketika seorang akuntan profesional memiliki hubungan kedekatan atau sudah kenal lama dengan klien atau pemberi kerja, sehingga akuntan menjadi lebih bersimpati dengan kepentingan mereka. Selanjutnya, pengamanan yang dapat atau mungkin dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi setiap ancaman yang mungkin dihadapi oleh akuntan publik, dalam hal ini KAP Andersen. Yang pertama, pengamanan yang diciptakan oleh profesi, undang-undang ataupun pemerintahan, yaitu berupa standar profesi, peraturan mengenai tata kelola perusahaan, pemantauan dan prosedur disiplin dari organisasi profesi atau regulator, dan keempat, review eksternal oleh lembaga-lembaga yang memiliki kekuatan hukum. Pengamanan yang kedua yaitu pengamanan dalam lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang dimaksud adalah lingkungan kerja pada perusahaan Enron.
akibat dari perbuatan mereka tersebut. Yang pertama, sanksi terhadap perusahaan Enron. Akibatnya, Enron Corporation bangkrut dan harus membayar utang serta ganti rugi sebesar 50 miliar US dollar. Bukan hanya itu, harga saham Enron juga ikut anjlok hingga 26 sen. Yang kedua, pada mantan CEO Kenneth Lay dan Jeffrey Skilling, di mana Kenneth dijatuhi hukuman penjara 45 tahun dan Jeffrey 24,3 tahun serta ganti rugi sebesar 45 juta US dollar kepada para investor dan pegawai. Selanjutnya terhadap KAP Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen menawarkan ganti rugi sebesar 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diberikan kepadanya. Namun, tetap saja KAP Arthur Andersen selanjutnya dilarang melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan apapun di Amerika Serikat. Sekian penjelasan saya terhadap kasus kantor akuntan publik Arthur Andersen pada perusahaan Enron. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih telah mendengarkan.